Tadi Ko Dendi sampaikan bahwa di Alkitab sendiri ada kontradiksi sekitar 200 lebih ya. Sedangkan mereka tuh pendeta-pendeta itu dikuliahkan atau sekolah tinggi-tinggi ya, Ko Dendi. Artinya mereka orang-orang yang berpikir ya. Nah, di kitab Injil pun bahwa ada revisi ya. Ya artinya kan kalau kita berpikir secara logika, kalau kitab direvisi artinya Tuhan kalah tinggi. Yang direvisi terjemahannya ya Pak ya? Oh, terjemahan ya. Ya. Nah, ini artinya pasti mereka itu berpikir, pasti banyak yang berpikir tentang Alkitab yang terjadi kontradiksi. Apakah mereka diam ini ada ancaman atau dogma? Itu aja, Ko Dendi. Yang jelas dogma dan doktrin Pak. Ya. Jadi kan fasilitas duniawi juga kan nggak main-main Pak. Iya. Ya. Jadi. Ya tapi maaf Ko Dendi, kebenaran itu kan di atas segalanya. Ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan sudah berfirman ya. Mereka mau dikasih tahu nggak dikasih tahu tetap aja mereka nggak beriman. Iya. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang mau menjemput hidayah, ada orang-orang juga yang betah di kekufurannya. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita hanya kita menyampaikan. Ketika mereka Bapak bilang tadi disekolahkan tinggi-tinggi dan segala macam, ya ada yang masih tetap pendeta, tapi ada juga yang mendapatkan hidayah masuk Islam. Ada Pak, banyak di Indonesia, nggak di Indonesia atau di luar negeri juga banyak Pak, banyak kok. Kita tahu Syekh Yusuf Estes juga, dia seorang dulunya pendeta Katolik, alhamdulillah. Dan Ustadz kayak nama tuh yang sampai digebukin masuk kolong mobil tuh Pak, serius sampai patah tulang. Ya nggak diancam juga, macam-macam Pak lah. Jadi artinya ya kata dia Pak, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu kan sebenarnya sudah setiap saat disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal bagaimana orang-orang yang belum menjemput hidayah itu mau menjemput atau enggak gitu. Ketika mereka diajarkan teologi tinggi-tinggi, diajarkan sekolah tinggi-tinggi, kalau yang mempelajari kayak gini Pak bedanya Pak, yang mempelajari kritik teks biasanya mereka keluar dari Kristen atau tetap dengan Quran gitu ya. Yang keluar dari Kristen banyak juga, contoh Profesor Bart Ehrman ya, walaupun dia nggak masuk Islam tapi dia keluar dari Kristen karena dia akhirnya menyadari bahwa agamanya ternyata buatan manusia, tapi dia hanya keluar dari Kristen, tidak cari agama yang lain, tapi dia masih ngajarin orang Kristen Pak. Masih ngajarin orang Kristen ya. Itu yang mengambil jalur kritik teks. Tapi kalau yang mengambil jalur teologi, wah ini mungkin tidak begitu banyak ya. Ada sih ada, cuman mungkin tidak begitu banyak yang keluar. Karena gini Pak, yang namanya teologi itu kan keyakinan subjektif, keyakinan pribadi yang benar-benar subjektif gitu. Orang lepas orang gitu, nggak bisa dipaksakan kepada orang lain gitu kan. Bisa disebarkan tapi dengan cara-cara yang mungkin ya kita tahu sendirilah, dengan kolonialisme misalnya. Tapi yang namanya teologi ini apa ya namanya ya, tidak bisa dipaksakan gitu Pak ya, walaupun istilahnya mereka tahu dan mereka bingung gitu, walaupun mereka bingung kok Tuhan katanya satu tapi tiga pribadi, tapi bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Dengan segala kebingungan mereka sering imani saja. Kalau nggak beriman atau kalau nggak ngerti berarti kamu nggak disentuh atau dijamah oleh. Jawabannya paling gampang gitu Pak, paling simpel. Kamu belum dijamah Roh Kudus, kalau kamu jamah Roh Kudus pasti kamu paham. Ya udah terserah kalau gitu. Ya, sedangkan nama Roh Kudusnya siapa aja nggak tahu gitu.